Pembalap Formula E tiba di Jakarta, meet and greet di Monas. Para pembalap dan kru Formula E telah tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tercatat ada 18 pembalap yang tiba di Indonesia pada hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Hari ini ada 18 pembalap dan 904 kru Formula E yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kata Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Muhammad Tito Andrianto. Selasa 31 Mei 2022. Untuk memperlancar proses kedatangan pembalap dan kru Formula E, pihak imigrasi menyiapkan counter khusus di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Setelah tiba di Jakarta, para pembalap mobil listrik ini dijadwalkan akan hadir dalam acara meet and greet yang rencananya digelar di Monas pada Kamis 2 Juni 2022 atau 2 hari sebelum balapan dimulai. Namun acara jumpa pembalap Formula E ini hanya akan digelar secara terbatas. Acaranya terbatas, jadi lokasinya terbatas, kata Direktur Bisnis PT Jakarta Propetindo Jakpro Gunung Kartiko dalam konferensi pers di Pulham Hotel Jakarta Pusat Minggu 29 Mei 2022. Gunung mengungkapkan bahwa acara meet and greet ini hanya sesi foto bersama dan tidak ada makan malam. Dalam acara ini juga akan dipamerkan satu mobil balap Formula E dan juga safety car. Acara akan digelar mulai siang hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan direncanakan selesai pada sore hari. Paling hanya sambutan sedikit lalu foto bersama. Kalau buat kami ini adalah sambutan selamat datang untuk para pembalap. Dan ini biasanya dilakukan di negara lain, ujarnya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propetindo atau Jakpro Widi Amanasto menyatakan akan ada beberapa rangkaian pra-event sebelum balapan Formula E Jakarta digelar pada 4 Juni 2022. Kegiatan akan digelar mulai Kamis 2 Juni 2022. Formula E akan harumkan nama Indonesia ke dunia internasional. Formula E yang diadakan di Jakarta sebentar lagi akan dimulai. Komite pelaksana event internasional tersebut juga sudah mengeluarkan jadwal rangkaian acara pada 4 Juni 2022. Jadwal rangkaian acara itu dipaparkan Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko saat konferensi pers pada Kamis 19 Mei 2022 kemarin. Dalam jadwal tersebut diperlihatkan kualifikasi untuk menentukan urutan start diselenggarakan di hari yang sama dengan acara balapan. Sementara untuk persiapan tribun kini sudah siap. Meskipun kemarin atap sirkuit sempat ambruk karena diterjang badai, namun panitia menegaskan akan segera menyelesaikan segera mungkin. Diharapkan nantinya gelaran ini akan serupa MotoGP di Mandalika, yakni mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, hingga bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Apalagi setelah diterjang pandemi COVID-19 2 tahun lebih. Ajang internasional ini juga sudah didukung oleh Presidensial RI Jokowi atau Joko Widodo. Di mana bulan lalu Kepala Negara ditemani Anies Baswedan secara langsung melakukan peninjauan sirkuit Formula E. Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, seluruh mobil listrik Formula E juga telah tiba di Jakarta. Sekarang dalam proses penyiapan untuk bisa dirakit kembali karena semua diterbangkan sudah tiba, kata Anies. Pemprov DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propetindo atau Jakpro selaku pihak yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta. Jakpro pun berkoordinasi dengan Formula E Operation atau FEO. Anggaran 60 miliar rupiah. Dikutip dari Antara, untuk pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol mengeluarkan anggaran sekitar 60 miliar rupiah. Jumlah ini menggunakan sumber dana dari Jakpro. Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Saroni mengatakan rincian jumlah pembangunan gelaran ajang balap mobil listrik tersebut. Untuk aspalnya sudah tahu hampir 60 miliar rupiah, selebihnya pembangunan grandstand dan segala macamnya katanya.
Pembangunan sirkuit Formula E sepanjang 2,4 km itu dilaksanakan oleh kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Sirkuit ini memiliki 18 tikungan dengan bentuk menyerupai kuda lumping. Selain biaya membangun sirkuit, panitia juga membangun fasilitas pendukung lainnya seperti panggung penonton, garasi pembalap, dan fasilitas lainnya. Diwarnai 7 sponsor. Setidaknya sudah ada 7 sponsor dalam negeri yang menekan kerjasama untuk menjadi sponsor Formula E Jakarta. Sudah ada 7 perusahaan lokal yang akan menjadi sponsor, kata Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta. Ia mengatakan 7 perusahaan dalam negeri tersebut yaitu Retail Gawai Irafon, Bank Arta Graha Internasional, Hotel Discovery Ancol, Golafit, Electrofix City, Paprika, MS Gloverman. Dari 7 sponsor tersebut, setidaknya nilai kerjasamanya mencapai 100 miliar rupiah. Nilai termasuk dari 7 sponsor tersebut, katanya, mengurangi emisi. Anies Baswedan menilai ajang balap mobil listrik Formula E bukan hanya soal ekonomi semata, namun juga akan menjadi momentum bahwa Jakarta berpartisipasi untuk mengurangi emisi karbon. Kegiatan Formula E adalah pesan kepada kami dan kepada dunia bahwa kami penduduk Jakarta ikut ambil tanggung jawab. Kami ikut mengurangi emisi karbon, kata mantan rektor Universitas Paramadina itu. Formula E menjadi ajang balapan yang memanfaatkan energi listrik sebagai energi ramah lingkungan. Dengan begitu menjadi kesempatan bagi Jakarta yang siap dengan era baru energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan khususnya untuk mendukung mobilitas masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Anies Baswedan yakni dengan mengganti armada transportasi umum Transjakarta menggunakan bahan bakar ramah lingkungan secara bertahap. Saat ini lanjut dia sudah ada 30 armada bus Transjakarta menggunakan bahan bakar listrik. Dan ditargetkan akhir 2022 sebanyak 100 bus menggunakan energi listrik. Anies Baswedan menargetkan pada 2030 seluruh armada Transjakarta menggunakan energi ramah lingkungan. Kegiatan Formula E mengirimkan pesan Jakarta bersiap untuk menjadi kota modern, yang lingkungan hidupnya bersih karena mobilitas penduduknya mengandalkan kendaraan umum yang berbasis energi listrik, ujarnya.